Wang Lin menyadari bahwa melepaskan seorang utusan dari kuil surgawi guntur seperti Lei Daozi berarti mencari kematian. Di sistem bintang All Heavens yang luas, membiarkan musuh dengan identitas besar melarikan diri hanya akan memicu pengejaran tanpa akhir dan akan menyulitkan setiap langkahnya di masa depan. Dengan tatapan sedingin es, Wang Lin memutuskan bahwa satu-satunya cara adalah dengan melenyapkan ancaman tersebut atau mengendalikannya secara mutlak. Untuk mematahkan perlawanan terakhir Lei Daozi, Wang Lin menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Bendera raksasa selebar 10 meter itu berkibar di kehampaan dengan memancarkan aura kegelapan yang pekat dan mengeluarkan ratapan jutaan hantu yang sanggup menggetarkan jiwa asal siapapun yang mendengarnya. Meskipun jumlah fragmen jiwanya belum benar-benar mencapai 1 miliar, kualitas jiwa di dalamnya membuat bendera ini jauh lebih mematikan daripada saat ia masih berada di planet Suzaku. Dari dalam bendera tersebut, muncul 3 jiwa utama yang sangat mengerikan. Atas perintah Wang Lin, ketiga jiwa utama itu bergabung dengan penjaga surgawi, binatang guntur, dan formasi pedang 7 bintang untuk melancarkan serangan serentak yang menghujani penghalang petir Lei Daozi. Di sisi lain, Lei Daozi yang sudah kehabisan sebagian besar energi asal miliknya berada dalam kondisi putus asa. Ia tahu bahwa jika formasi pelindungnya hancur, nyawanya akan tamat dalam hitungan detik. Meskipun ia sempat mengancam akan meledakkan diri atau menggunakan mantra penyelamat nyawa yang mempertaruhkan umur panjangnya, ketakutannya terhadap Wang Lin dan 2 sinar energi pedang yang sangat menakutkan itu membuat nyalinya menciut. Dengan rasa pahit dan terhina, ia akhirnya memilih untuk menyerah dan bersedia mengakui Wang Lin sebagai tuannya. Namun di balik kepatuhannya, Lei Daozi menyimpan rencana licik untuk berkhianat dan melaporkan Wang Lin ke kuil surgawi guntur setelah ia berhasil memulihkan kultivasinya. Namun, Wang Lin yang sudah sangat berpengalaman dengan tipu daya dunia kultivasi tidak tertipu sedikit pun. Ia kemudian membawa Lei Daozi menuju sebuah planet mati. Di sana, ia menciptakan sebuah gua bawah tanah menggunakan energi pedangnya sebagai tempat ritual. Wang Lin tidak berniat menjadikan Lei Daozi sebagai budak biasa yang masih memiliki kehendak bebas. Namun, ia memutuskan untuk menyempurnakan Lei Daozi menjadi penjaga surgawi. Dengan cara ini, tubuh dan jiwa Lei Daozi akan menyatu menjadi alat tempur tanpa nyawa yang patuh secara total dan permanen. Di dalam gua itu, Wang Lin berpura-pura sedang menanamkan segel pembatasan kedua yang rumit. Ia meminta Lei Daozi untuk tidak melawan agar proses tersebut berjalan lancar. Di sisi lain, Lei Daozi yang mengira dirinya masih bisa menipu Wang Lin di masa depan, mulai menutup matanya dan membiarkan energi Wang Lin masuk ke dalam tubuhnya. Namun, tepat pada saat pertahanan mentalnya terbuka lebar, Wang Lin bergerak dengan kecepatan yang mustahil diikuti mata. Ia mengeluarkan cambuk jiwa dan melancarkan 6 cambukan kilat yang menghantam langsung ke inti kesadaran Lei Daozi. Suara cambuk itu bergema di dalam gua dan diikuti oleh guncangan hebat pada tubuh fisik Lei Daozi. Serangan yang begitu tiba-tiba itu memberikan kejutan luar biasa pada sistem saraf dan spiritualnya hingga menyebabkan jiwa asal Lei Daozi terpental keluar dari raganya sejauh beberapa meter. Sebelum jiwa tersebut sempat menyadari apa yang terjadi, penjaga surgawi dan binatang guntur segera melesat maju untuk mengunci posisinya. Di saat yang bersamaan, formasi pedang 7 bintang menyatu menjadi satu pedang raksasa yang memancarkan aura kuno. Sementara jaring pembatasan emas yang telah disiapkan Wang Lin mulai menyelimuti jiwa asal tersebut. Di sisi lain, Lei Daozi berteriak marah dan menuduhnya telah melanggar janji. Namun bagi Wang Lin, ini bukanlah soal pengkhianatan, melainkan perhitungan yang matang. Di dunia kultivasi yang kejam, janji hanya sekuat kemampuan seseorang untuk memaksakannya. Lei Daozi yang kini hanya berupa jiwa asal yang lemah telah kehilangan hak tawar-menawarnya. Wang Lin menyadari untuk menciptakan seorang penjaga surgawi yang sempurna, syarat utamanya adalah subjek tersebut harus rela disempurnakan. Dengan suara datar namun penuh tekanan, Wang Lin menjelaskan bahwa pemisahan jiwa asal dari tubuh adalah prosedur keamanan wajib untuk mencegah kecelakaan selama proses pemurnian. Di bawah ancaman penjaga surgawi, binatang guntur, dan 3 jiwa utama yang mengerikan, Lei Daozi tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Setelah itu, Wang Lin segera merampas tas penyimpanan milik Lei Daozi dan mulai memuntahkan cadangan energi asal miliknya. Energi tersebut mulai mengalir masuk ke tubuh fisik Lei Daozi seperti jutaan semut. Hari demi hari berlalu di dalam kegelapan gua. Jiwa asal Lei Daozi hanya bisa menonton dengan ngeri saat tubuh fisiknya sendiri mulai menyusut dan mengering menjadi mumi yang hanya terdiri dari kulit dan tulang. Namun, mumi itu tidak membusuk.
ia memancarkan cahaya tembaga yang aneh dan mengeluarkan gemuruh guntur dari dalam sumsum tulangnya. Saat itulah Lei Daozi menyadari kebenaran yang mengerikan. Wang Lin tidak ingin menjadikannya budak, melainkan sedang memproses tubuhnya menjadi boneka. Ia menyadari bahwa boneka penjaga surgawi yang sangat kuat di sisi Wang Lin kemungkinan besar diciptakan melalui metode kejam yang sama. Ketika Lei Daozi mencoba memprotes dengan teriakan penuh kebencian, Wang Lin hanya mengerutkan kening. Ia kemudian mengeluarkan 2 sinar energi pedang milik Ling Tianhou yang mengandung domain tirani. Kehadiran energi pedang tersebut seketika membuat seluruh planet mati itu berada dalam keheningan. Tekanan yang dihasilkan begitu besar hingga jiwa asal Lei Daozi merasa seolah-olah akan hancur hanya dengan menatapnya. Ketakutan yang mendalam akhirnya memaksa utusan kuil surgawi guntur itu untuk bungkam sepenuhnya. Proses pemurnian berlanjut ke tahap selanjutnya. Wang Lin menggunakan akal ilahinya untuk memindai seluruh planet dan mencari mineral logam langka yang terpendam di kedalaman planet itu. Dengan satu lambaian tangan, ia menciptakan daya hisap yang luar biasa. Daya hisap itu menyebabkan gempa bumi hebat yang mengguncang planet yang ditinggalkan itu. Dari perut planet, biji dan mineral logam terbaik tersedot keluar. Begitu keluar, benda-benda itu langsung dilelehkan oleh kekuatan Wang Lin hingga menjadi 3 bola cairan emas murni. Cairan ini kemudian disuntikan ke dalam tubuh mumi Lei Daozi. Dalam sekejap, cairan itu mengubah warna tembaganya menjadi perak yang berkilauan. Tubuh itu kini telah mencapai peringkat perak. Sebuah pencapaian luar biasa untuk sebuah boneka tempur. Setelah tubuh fisiknya siap, Wang Lin memberikan tawaran terakhir kepada jiwa asal Lei Daozi. Jadilah bonekaku selama 3000 tahun. Setelah itu, aku akan memberimu kebebasan. Meskipun terdengar seperti janji manis, Lei Daozi tahu bahwa menolak berarti kematian instan di tangan energi pedang Ling Tianhou. Ia melihat tubuh peraknya yang kini jauh lebih kuat dari tubuh aslinya dan mampu bertarung tangan kosong melawan harta magis kelas tinggi. Dengan berat hati dan keputusasaan yang mendalam, ia akhirnya menerima nasibnya untuk menjadi boneka selama 3000 tahun ke depan. Sementara itu, di sisi lain sistem bintang All Heaven, sebuah drama keputusasaan juga terjadi di planet Yongxia, tempat yang dikenal sebagai lahan kematian. Kabut tebal menyelimuti planet itu dan menyimpan rahasia mengerikan yang membuat para kultivator berpengalaman sekalipun memilih untuk menjauh. Di tengah kabut itu, seorang pria kurus dengan pakaian compang-camping tampak berlari dengan wajah penuh ketakutan. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Tan Lang, seorang kultivator yang sepanjang hidupnya hanya mengejar harta karun. Ini adalah usaha ke-8-nya untuk melarikan diri dari planet terkutuk itu dalam 70 tahun terakhir. Saat ia melihat secercah harapan untuk keluar dari kabut, sebuah tentakel raksasa yang tak terbayangkan kecepatannya melesat dari kegelapan. Tentakel itu melilit tubuh Tan Lang dan menyeretnya kembali ke kedalaman planet Yongxia. Di tengah keputusasaannya yang memuncak, Tan Lang meneriakkan nama Wang Lin dengan penuh kebencian. Baginya, Wang Lin adalah penyebab utama nasib malangnya. Jika saja Wang Lin tidak datang ke sistem bintang All Heaven, Tan Lang tidak akan pernah dikirim ke tempat mengerikan ini. Setengah tahun berlalu dalam keheningan di planet mati itu, hingga sebuah ledakan besar tiba-tiba mengguncang permukaan tanah. Debu tebal membubung tinggi ke angkasa dan menyelimuti atmosfer planet bagaikan kabut yang sangat pekat. Dari balik debu itu, Wang Lin melangkah keluar dengan ekspresi yang tampak kurang puas. Di belakangnya, sesosok mumi kurus dengan kilatan petir yang menyambar di kepalanya mengikuti dengan kaku. Sosok itu adalah hasil dari proses pemurnian penjaga surgawi kedua yang baru saja ia tuntaskan. Meski Wang Lin telah melakukan persiapan matang dengan menggunakan tubuh seorang kultivator tingkat ilusori yin, serta mengorbankan binatang guntur milik Lei Daozi sebagai tumbal, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa proses pemurnian tersebut gagal mencapai hasil sempurna. Ambisinya untuk menciptakan penjaga kelas menengah harus kandas, karena tingkat kesulitan teknik kuno ini yang memang sangat tinggi. Kegagalan ini menyadarkannya bahwa dalam dunia kultivasi, tidak semua hal bisa dikendalikan sepenuhnya. Sepertinya hati Daoku sedikit gelisah, gumam Wang Lin sambil berusaha menenangkan pikirannya yang sempat terganggu. Meskipun gagal secara teknis, mumi di belakangnya tidak benar-benar sia-sia. Jiwa asal Lei Daozi telah kehilangan kesadarannya dan menyatu secara kacau ke dalam tubuh itu. Hasilnya adalah sebuah boneka tempur yang memiliki kekuatan fisik puncak kelas perak. Namun, kendalinya sangat terbatas. Mumi ini menolak perintah rumit dan hanya bisa melakukan gerakan fisik sederhana karena proses penyatuan jiwanya tidak tuntas. Dengan tenang, Wang Lin menyimpan boneka tersebut ke dalam tas penyimpanannya dan kembali masuk ke dalam gua. Kini fokus utamanya adalah meningkatkan tingkat kultivasinya
agar selaras dengan domain miliknya. Di dalam gua, suasana terasa sangat menekan. Dua sinar energi pedang milik Ling Tianhou melayang di udara dengan suara siulan tajam. Sementara binatang guntur raksasa miliknya yang kini tumbuh 3 kali lebih besar, dengan tanduk emas yang berkilauan terbaring diam setelah segel ketiganya terlepas. Binatang ini tampak menjadi jauh lebih cerdas. Ia seolah telah melahirkan jiwa yang nyata dan mandiri. Binatang itu bahkan menolak untuk kembali ke dalam tas penyimpanan. Wang Lin kemudian mulai memeriksa harta rampasan milik Lei Daozi. Di dalam tas penyimpanan yang kini telah kehilangan pemiliknya itu, ia menemukan beberapa benda krusial. Benda pertama adalah sebuah token giok yang diukir dengan gambar bintang guntur yang agung. Giok ini dilindungi oleh lapisan petir surgawi yang dirancang khusus untuk mencegah siapapun yang bukan utusan kuil surgawi guntur untuk mengintip isinya. Namun, perlindungan itu tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin yang telah melahap naga petir kuno. Ia dapat dengan mudah menembus segel itu dan menemukan 2 mantra luar biasa. Mantra pertama adalah Tungku Memurnikan Dunia, sebuah teknik tingkat tinggi yang mampu memurnikan dunia dengan energi asal. Namun, mantra kedua yang bernama mantra asal guntur adalah hal yang paling membuat Wang Lin terkejut. Ini merupakan fragmen dari mantra surgawi peringkat rendah yang memungkinkan penggunanya menyerap energi asal langsung dari petir surgawi. Bagi Wang Lin yang memiliki jiwa asal guntur, mantra ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya karena akan mempercepat proses kultivasinya secara drastis. Selain giok tersebut, ia juga menemukan sebuah pedang petir yang sangat kuat serta sebutir batu perak yang mengandung energi kilat padat. Saat menyentuhnya, Wang Lin merasakan gelombang energi asal yang murni mengalir ke tubuhnya. Meski begitu, ia memutuskan untuk menyimpannya sebagai cadangan darurat. Terakhir, ia menemukan sejumlah giok surgawi yang sangat ia butuhkan. Namun, Wang Lin terkejut saat menemukan giok surgawi dalam jumlah yang tak masuk akal di dalam tas penyimpanan Lei Daozi. Kekayaan tersebut begitu mengejutkan hingga ia menyadari bahwa bahkan keluarga kultivasi besar sekalipun tidak akan mampu menandingi kekayaan seorang utusan dari kuil surgawi guntur. Penemuan ini bukan memberinya kegembiraan, melainkan rasa syok dan kewaspadaan yang mendalam akan betapa besarnya kekuatan organisasi yang ada di balik identitas tersebut. Tanpa membuang waktu, Wang Lin segera menuju ke wilayah timur planet tempat ia berada. Dengan satu lambaian tangan yang penuh kekuatan, ia meratakan area seluas 5.000 km hingga menjadi sedatar cermin dan menciptakan tempat yang luas untuk proses kultivasi besarnya. Segala rintangan di sekitarnya hancur menjadi debu yang terbang tertiup angin dan menciptakan kabut putih yang menyelimuti seluruh cakrawala. Demi menjaga keamanan, Wang Lin mengerahkan seluruh aset pertahanannya. Ia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan memanggil 3 jiwa utama untuk berpatroli. Ia juga menempatkan penjaga surgawi di udara dengan perintah tegas untuk membunuh siapapun yang berani mendekat. Wang Lin kemudian duduk di pusat area tersebut. Ia dikelilingi oleh tumpukan giok surgawi dari tas penyimpanan Lei Daozi. Dalam meditasi yang sangat dalam, ia menyerap energi spiritual surgawi dalam jumlah yang luar biasa masif. Ribuan giok surgawi hancur menjadi abu secara bergantian seiring dengan masuknya energi spiritual ke dalam tubuhnya. Hal itu menciptakan badai energi yang terus-menerus meningkatkan tingkat kultivasinya. Di sisi lain, tepatnya di sistem bintang aliansi, Zixin yang kini telah menjadi selir leluhur darah sedang melakukan perjalanan untuk menyelidiki sebuah planet bersama 2 budak darah tingkat ascendant. Planet itu berada di tempat terpencil dan tampak sedang mengalami proses kehancuran aneh, seolah-olah seluruh siklus hidupnya habis dalam waktu singkat. Ketika Zixin mencoba menyebarkan indera ilahinya untuk menyelidiki inti planet itu, sebuah suara yang sangat berwibawa dan penuh niat membunuh menggelegar memerintahkannya untuk pergi. Kekuatan suara tersebut begitu dahsyat hingga menyebabkan planet itu retak dan melukai kedua budak darahnya. Zixin yang ketakutan segera melarikan diri tepat sebelum planet tersebut meledak dan hancur berkeping-keping menjadi debu bintang. Saat planet itu hancur, muncul sesosok yang memancarkan aura kuno. Sosok itu memiliki fisik yang sangat kuat, rambut merah yang terurai, dan 4 bintang di dahi yang mencerminkan kekuatannya sebagai dewa kuno. Itu adalah tubuh asli Wang Lin. Ia sedang mencari energi spiritual yang cukup untuk menyempurnakan bintang keempatnya. Karena planet tersebut sudah habis energinya, ia memutuskan untuk mencari lokasi baru. Dengan kekuatan fisik murni yang mampu menembus ruang hampa tanpa bantuan alat apapun, tubuh asli Wang Lin melanjutkan perjalanannya melintasi bintang-bintang, sambil mempertimbangkan kemungkinan untuk kembali ke planet Suzaku demi mencari aura dewa kuno dewasa. Namun, ia juga mewaspadai keberadaan Tuo Shen.
Sementara itu, ancaman besar mulai bangkit dari kedalaman Laut Setan di planet Suzaku. Di dalam tanah dewa kuno, Tuosen terus memendam kebencian yang mendalam. Selama bertahun-tahun ini, ia terus mengukir nama Wang Lin di pilar-pilar batu dengan penuh kemarahan. Tuosen kemudian mengirimkan seorang utusan yang ternyata adalah penyihir setan langit yang telah bangkit kembali. Perlu diingat, penyihir setan langit juga memiliki dendam lama yang tak kalah hebat terhadap Wang Lin. Itu karena Wang Lin pernah menghancurkan rencana besarnya untuk menguasai warisan pengetahuan dewa kuno. Dengan niat membunuh yang mengerikan, ia bersiap memburu Wang Lin sampai ke ujung dunia sekalipun. Di sisi lain, Zhou Ru, yang kini telah dewasa, akhirnya membuka tas penyimpanan titipan Wang Lin. Saat tas itu dibuka, ia menerima transmisi memori yang mengungkap rahasia tentang Limuan dan alasan Wang Lin menjauhinya. Kenyataan pahit ini membuat Zhou Ru menangis terseduh karena menyadari bahwa pamannya tidak ingin ia pergi mencarinya. Kembali ke Wang Lin, ia terus menyerap energi spiritual surgawi secara gila-gilaan. Di sekelilingnya, serpihan giok surgawi yang telah habis energinya terus menumpuk hingga membentuk gundukan yang sangat tinggi. Jumlah giok surgawi yang dibutuhkan untuk menembus tahap akhir ascendant benar-benar berada pada level yang mengerikan. Jauh melampaui jumlah yang ia gunakan saat naik dari tahap awal ke tahap pertengahan. Untungnya, Wang Lin memiliki cadangan giok surgawi yang sangat melimpah dari tas penyimpanan Lei Daozi. Namun, Wang Lin menyadari ada sesuatu yang aneh. Sejak jiwa asalnya melahap naga petir kuno, kapasitas penyerapannya berubah drastis. Jiwa asalnya kini bagaikan lubang tanpa dasar yang terus-menerus menelan energi giok surgawi tanpa ada tanda-tanda akan penuh. Tak terasa, setengah tahun telah berlalu. Selama waktu ini, Wang Lin terus menyerap giok surgawi dalam jumlah yang sangat masif. 6 bulan berikutnya pun ia habiskan dengan cara yang sama. Setelah sekian lama, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Kilatan petir menyambar di dalam matanya dan sebuah aura luar biasa yang seolah sanggup mengguncang langit meledak dari tubuhnya. Wang Lin berdiri dengan ekspresi tenang, lalu melangkah menuju angkasa. Kini, ia telah resmi mencapai tahap akhir ascendant.